Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau pengajian bulanan ini di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nyala di sini. Tasbih yang senantiasa selalu menjaga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan yang diberikan kepada kita sehingga kembali dalam keadaan sehat untuk mengadakan pengajian rutin setiap bulannya pada Sabtu minggu pertama. Jadi mungkin bisa mengingat-ingat kalau mungkin ada acara Sabtu minggu pertama, mungkin kalau ada yang bisa kita pindahkan, kita fokus untuk bisa berada mengaji. Ibu-ibu, ada beberapa hal yang ada yang kami sampaikan, yaitu yang pertama untuk pengajian mulai sore ini. Kalau biasanya ada sengaja dia mulai minggu ini, bulan ini, mungkin sebaiknya kita tunda dulu. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ibu-ibu untuk tetap berangkat ngaji. Karena pengurus mempunyai program uangnya infak nanti akan kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Karena ini tidak bermanfaat. Kita memotivasi kita, bersemangat kita mendatang nanti. Tapi ini pengurus punya rencana ingin membeli kerudung biar nanti seragam. Yang pertama, kalau baju mungkin kemahalan, nanti kerudungnya dulu yang seragam. Kemudian juga nanti wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ibu-ibu jamaah pengajian Al-Hikmah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah rasanya hanya ucapan syukur alhamdulillah yang pantas kita ucapkan kepada Allah SWT, karena dengan nikmatnya Allah SWT kita bisa berwajah kembali, berkumpul dalam rangka bersama-sama belajar di Masjid Al-Hikmah ini. Dan tentunya tak lupa salawat salam juga kita aturkan kepada pasangan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang semoga nanti kita semuanya diberi kemudahan untuk bisa mencontoh sunah-sunah dari beliau. Jamaah pengajian ibu yang dirahmati Allah, yang pangunten nanti telat, dan memang waktu itu jalan itu sangat
ada bisa slide PPT itu nanti bisa dibaca dan tapi ternyata ya tadi waktunya tidak nyangka ini ya bisa baca sendiri aja nggak semua PPT nya. Jadi galauan, kegelisahan dan kegundahan tentunya membuat hati kita nggak nyaman, nggak enak. Jadi ibu sekalian bahwa gundah gulana itu kan ada dua keadaan. Yang pertama, keadaan pertama adalah ada sebabnya dan yang kedua nggak ada sebabnya. Yang pertama ada sebabnya itu biasanya kita sangat menginginkan dunia. Sebab pertama itu sangat menginginkan dunia. Jadi misalkan kita dulu belum punya rumah, awal nikah itu saya alhamdulillah nggak langsung di bel sama Pak Heri. Mas apa yang punya rumah belum? Dan kau sering dari Pak. Dulu digoni, alhamdulillah. Padahal awalnya kan galau, mosok ya Pak. Arab tunggu, nggak saya terus itu. Alhamdulillah ada jalan. Kan galau apa? Nah, ataupun mungkin yang belum punya rumah, yang kemudian jomblo mungkin belum punya pasangan, galau. Yang mungkin belum punya motor, galau. Ini masalah dunia. Belum punya mobil ya mikir, galau. Yang saya mungkin ya lama menikah kemudian belum punya anak itu rasanya galau. Saya bisa merasakan, saya nggak mikir. Saya juga. Gimana tuh ketemu teman ditanya itu gimana galau? Kayaknya tadi kita itu karena istri kan gitu dulu, jadi galau, sensinya tinggi. Jadi ini permasalahan dunia karena tadi sibuk mikirkan dunia ataupun perkara lain dengan urusan dunia. Jadi ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir untuk tidak mendapatkannya, maka hati kita akan gundah gulana. Jadi orang yang sangat menginginkan dunia tadi, khawatir untuk tidak dapat menemukannya, maka jadi jangan sampai kita mendapatkan keinginan kita besar adalah kehidupan dunia. Kalaupun kita misalkan di dunia ini belum bisa punya rumah, sabar. Belum punya motor ya sabar. Karena dunia kan sebentar. Belum punya momongan misalkan, ya mungkin Allah tuh punya apa ya? Punya rencana, punya takdir yang lebih indah yang untuk kita. Mungkin kita nggak sadar ya, bahwa kadang kalau kita nyangke takdir, wah Gusti Allah mboten adil. Itu sing ora salat wae kaya rezekine tumpuk udung. Tapi kita yang sholat, ternyata yang rajin ibadah, kok rezekinya seperti ini aja. Atau HP reso, atau motor reso. Tapi kita sebenarnya karena kita nggak paham dengan apa nih, belum terima takdirnya Allah. Ketika kita nanti bisa terima apa namanya ini, ketentuan dari Allah, kodar-kodarnya Allah akan lapang. Jadi untuk urusan dunia ini dasarnya penggunaan terima handul. Kita tidak terlalu ngoyo untuk urusan dunia karena ada urusan rezeki itu sudah pasti. Jadi tidak apa misalnya kita nggak usah khawatir bahwa rezeki kita itu akan diambil orang lain. Ketika sudah ditakdirkan bahwa itu rezeki jatah kita, itu akan milik kita. Jadi kita nggak usah khawatir nanti jatah di saya misalkan
saya itu akan diminta nggak saya terus biar tak banyak itu juga tak pek, nggak bisa. Jatah rezeki yang ditakdirkan untuk saya itu yang akan diberikan pada saya, tidak akan terlewatkan. Allah nggak akan salah. Itu rezeki urusan dunia itu Allah nggak ada. Nah yang kita khawatirkan itu apa? Masalah rezeki itu nggak usah khawatir. Yang penting kita usaha doa. Nah yang kita khawatirkan itu adalah amal kita. Kenapa? Amal kita pun juga tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Nggak mungkin amal saya akan dikerjakan oleh Mbak Musa, nggak mungkin. Karena kalau tidak saya kerjakan, saya nggak sholat, ya nanti yang salah saya sendiri, yang dosa saya sendiri, tidak akan ditanggung oleh orang lain. kakak saya dikerja, nggak saya itu. Karena bagaimanapun kakak, mbak saya itu sayang sama saya itu luar biasa, tidak akan nanggung dosa saya, ditanggung sendiri. Itu masalah amal. Jadi monggo kita tetapkan dalam hati kita bahwa urusan rezeki itu udah tidak akan lewat. Kalau data rezeki kita habis ya udah kita masalah. Tapi urusan amal ya harus kita upayakan lebih serius. Ya, Bapak sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana dunya hammahu faradallahu alaihi amro." Jadi siapa yang ingin keinginan terbesarnya dunia, maka Allah akan cerai berikan urusannya. Artinya hatinya akan menjadi lemah, cepat galuh, cepat gelisah. Ya. Wa ja'ala faqrahu baina ainah. Dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Jadi merasa kurang terus. Tidak ada rasa syukurnya. Karena yang dilihat hanya urusan dunia saja. Maka ketika melihat urusan dunia, kita harus melihat ke bawah. Tapi urusan amal ibadah hendaknya ke atas. Melihat orang yang lebih mampu, ya kita akan nggak karena itu memang jatah hatinya lebih banyak misalnya. Tiba-tiba hati ini menjadi galau, mungkin gelisah, sedih. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatwanya menyebutkan bahwa galau atau kegundahan itu biasanya akibat daripada dosa yang kita kerjakan, atau mungkin kita menginginkan untuk berbuat dosa dan memikirkan dosa. Maka akhirnya Allah SWT akan memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita itu galau, hati kita itu gundah tanpa sebab. Jadi tiba-tiba kita merasa tidak tentram, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Kalau kita habis berbuat maksiat, itu kan rasanya kayak gimana itu? Pasti nggak nyaman. Tapi betul tadi cobi, aku pengen merasakan nyamannya berbuat maksiat itu betul tadi cobi. Suatu saat kita khilaf misalkan, itu akan terasa nggak nyaman lah gitu. Kayak kita misalkan apa gitu ya kayak bohong aja lah, ngapusi ngerti kan rasanya ada sesuatu yang ya. Ya mungkin orang lain nggak tahu, tapi tetap hati kecil kita itu nggak bisa dibohongi, akan terasa nggak nyaman. Nah, bagi ibu sekalian, maka kita perbanyak istighfar kepada Allah SWT, kita bertobat kepada Allah SWT, dan semoga galuhan tersebut bisa hilang. Nah, kemudian apa yang kita lakukan, tips-tips apa yang bisa kita lakukan ketika kita hati kita ingin menjadi galuh? Di galuh tadi kan ada dua, yang pertama ada sebabnya, itu karena urusan dunia, kalau menginginkan dunia. Yang kedua tidak ada sebabnya, datang tiba-tiba, itu biasanya karena dosa-dosa. Nah, yang kita lakukan adalah pertama adalah banyak berzikir kepada Allah, ya, banyak berzikir kepada Allah.
Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi hati yang galau dari berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itulah hati menjadi tenang dan tentram. Allah Taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah maka hati kita akan tenang dan tentram. Di surat Al-A'raf ayat yang 28. Surat ke-13 ayat 28. Oke, Al-A'raf artinya apa? Al-A'raf istimroriyah, sedikit tapi kontinu kan sulit. Habis maghrib kita bisa baca satu lembar lah itu sulit. Jadi lebih baik ya Allah tuh lebih suka dengan gini, maksudnya baca sehari, misalkan dalam sehari full khatam, tapi setelahnya tidak pernah baca sekali, itu Allah akan lebih cinta dengan sehari ya baca tiap hari sedikit baca tapi terus, daripada baca sekali banyak beberapa juz tapi itu tidak pernah baca sekali. Jadi mending sedikit tapi lebih terus itu akan lebih baik. Jadi baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat apa yang dalam hati kita. Dia tandai rohmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini berarti Al-Quran adalah sifat penyembuh. Sedangkan galau, gundah, galauan itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut Allah sebagai penyembuh apa yang ada dalam hati. Jadi ketika kita saat hati gundah gulana, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, maka kesedihan, kegalauan hati kita akan insya Allah akan dihilangkan oleh Allah SWT. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan apa? Allah itu akan semakin dekat dengan kita dengan ibadah. Dan kita perbanyak ibadah dengan sholat, dengan sedekah. Pokoknya ibadahnya pun sama. Sholat malam gitu. Karena sesuatu yang kita harapkan, kita inginkan tidak mungkin bisa kita raih tanpa izin dari Allah SWT. Dan apabila kita bertawakal kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah, dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan dari Allah SWT, maka insya Allah hati kita yang gundah gulana, yang galau tadi, sedih tadi akan diangkat oleh Allah SWT. Kenapa kira-kira ibu sekalian? Ketika kita serahkan kepada Allah, maka hati kita yang gundah gulana tadi galau. Matur nuwun Bu. Alhamdulillah alamin sudah selesai pengajian di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan senantiasa istiqomah dalam segala sesuatunya. Amin. Nggih, matur nuwun Bu Ambar. Aja lali lek nyentang grup tilawah 2 lho. Terima kasih Bu Yani. Matur nuwun Bu. Matur nuwun Bu Ayu. Alhamdulillah alamin, selesai sudah pengajian di sore hari ini. Ini masih bersama Adi Lanang, Mas Amreh, Adi Umi sing paling ragil tadi yang ngisi pengajian ibu-ibu di Masjid Al-Hikmah. Untuk teman-temanku tetap berdoa, tetap beraktivitas dan semangat untuk bekerja. Dan jangan lupa ikuti terus, tonton terus konten-konten Umi berikutnya. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe ke channelnya Umi AC Family. Hidup yang bermakna apabila kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.